Suara tamparan itu menggema di lobi gedung resepsi. Pipiku panas, kepalaku terlempar ke samping. Sesaat pandanganku memutih. Yang menamparku adalah suamiku sendiri, Reza. Pria yang sudah 5 tahun tidur di sisiku. Tahu diri sedikit, desisnya. Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Di belakangnya, ibu mertuaku berdiri dengan gaun ungu dan kalung berlian. Beliau menatapku seolah aku sampah yang tersesat masuk ke pesta. Malam ini acara lamaran Vania, kata Bu Sulastri dingin. Bukan tempat untuk perempuan kampung seperti kamu. Pergi. Adik iparku, Vania, hanya tersenyum. Senyum yang seakan berkata, rasakan. Tangannya memegang ponsel. Ia merekam wajahku yang bengkak, seperti sedang menonton hiburan. 5 tahun. 5 tahun aku menahan setiap hinaan dari keluarga ini. Dan inilah balasannya. Sebuah tamparan di depan 200 tamu. Saat itu juga, sesuatu di dalam diriku padam. Tenang sekali. Aku tidak menangis. Aku justru merasa lega. Aku merogoh saku mantelku. Mata Bu Sulastri mengikuti gerakanku. Apa itu? Tanyanya curiga. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum. Akan kutunjukkan pada kalian siapa sebenarnya perempuan yang selama ini kalian injak. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tarik napas, siapkan teh hangat kalian. Karena malam ini, aku akan menceritakan bagaimana sebuah tamparan mengubah segalanya. Namaku Maya Anindya, usiaku 33 tahun. Aku tinggal di sebuah apartemen mewah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, lantai 20. Dengan jendela kaca yang memperlihatkan seluruh kota. Tetapi rumah mewah itu bukan tempat peristirahatanku. Itu adalah tempat kerjaku yang tanpa upah. Setiap pagi, jam 4:30, aku sudah berdiri di dapur, memakai celemek, memotong, menumis, menata. Bukan untuk diriku, untuk mereka, suamiku. Reza Pratama, 37 tahun. Dulu manis, sekarang hanya bayangan ibunya. Ibu mertuaku, Bu Sulastri, 60 tahun. Ratu kecil di rumah yang bukan miliknya. Dan adik iparku, Vania, 29 tahun. Calon pengantin yang merasa seluruh dunia berutang padanya. Di rumah ini, aku bukan menantu, aku adalah pembantu tanpa gaji, sekaligus tempat membuang segala kekesalan mereka. Itulah peranku selama 5 tahun. Biar ku ceritakan sedikit, seperti apa hariku. Pukul 4:30, alarm di ponselku berbunyi pelan, agar tidak membangunkan Reza. Aku bangun, mencuci muka, dan langsung ke dapur. 1,5 jam pertama untuk menyiapkan sarapan, bukan sarapan biasa. Bu Sulastri menuntut hidangan seperti di restoran. Jika kopinya kurang panas, beliau akan mengembalikannya. Jika telurnya sedikit terlalu matang, beliau akan mengomel sepanjang pagi. Setelah sarapan, aku mencuci semua piring, mengepel dapur, lalu bergegas mandi dan berangkat ke klinik. Di sana, dunia berbeda. Di sana, aku adalah seseorang, tetapi tidak ada yang tahu, dan aku menjaga rahasia itu rapat-rapat. Sepulang kerja, rutinitas terbalik. Menyiapkan makan malam, mencuci, membereskan rumah. Saat keluarga mertuaku sudah tidur, barulah aku punya waktu untuk diriku. Biasanya, hanya cukup untuk mandi dan tidur sebelum alarm berbunyi lagi. Akhir pekan tidak lebih ringan, justru lebih berat. Karena di akhir pekan, mereka semua di rumah dan tuntutannya berlipat ganda. Aku tidak pernah punya hari libur, tidak pernah punya waktu untuk diriku sendiri. 5 tahun tanpa jeda. Kadang, saat mencuci piring tengah malam, aku bertanya pada bayanganku di jendela, Maya, kapan kamu menjadi seperti ini? Perempuan yang dulu punya mimpi, kini hanya mesin yang melayani orang-orang yang bahkan tidak menganggapnya manusia. Tetapi, setiap pagi, aku bangun lagi dan mengulang semuanya. Mungkin itulah yang paling menyedihkan. Bukan beban kerjanya, tetapi betapa aku membiarkan diriku percaya bahwa suatu hari, semua ini akan dibalas dengan cinta. Pagi itu, seperti biasa, aku menyiapkan sarapan untuk 4 orang, tetapi lauknya harus 10 macam. Nasi uduk,
ayam goreng lengkuas, tempe orek, telur balado, sambal goreng ati, dan masih banyak lagi. Jika satu saja kurang, Bu Sulastri akan menghela napas panjang. Seolah aku telah melakukan dosa besar. Aku meletakkan piring terakhir tepat saat terdengar suara langkah dari kamar. Bu Sulastri turun lebih dulu, mengenakan daster sutra. Rambut sudah ditata rapi. "Hari ini ada perlu apa kamu sampai berisik begitu di dapur?" Tanyanya tanpa menatapku. "Tidak ada, Bu. Hanya menyiapkan sarapan," jawabku pelan. "Ya sudah. Jangan lupa, jam 9 ada tamu dari keluarga besan. Kamu jangan keluar dari kamar belakang." Aku tidak mau mereka melihat menantu yang penampilannya seperti pembantu. Aku hanya mengangguk. Sudah biasa, Reza turun menyusul. Ia melirikku sekilas, lalu duduk tanpa sepatah kata pun. Fania datang terakhir, sambil sibuk dengan ponselnya. "Bau gorengan ini bikin baju aku apet," derutu Fania. "Mbak Maya, lain kali masak jangan pagi-pagi." Mengganggu. Aku menelan kata-kataku. Aku mengumpulkan piring kotor dan berdiri di depan wastafel. Sambil mencuci, aku memandang keluar jendela. Jakarta dari lantai 20 begitu megah. Cahaya pagi memantul dari gedung-gedung kaca. Tetapi aku tahu satu hal yang tidak mereka tahu. Kemewahan ini sebenarnya bukan milik mereka. Sudah 5 tahun aku menikah ke keluarga ini. Kapan aku berubah menjadi seperti ini? Sambil membilas piring, ingatanku melayang ke 5 tahun yang lalu. Awal pernikahan. Keluarga Reza sangat berbeda. Saat itu, mereka tinggal di sebuah rumah petak sempit di pinggiran Bekasi. Bu Sulastri masih seorang ibu rumah tangga biasa yang mengumpulkan kupon diskon dari brosur supermarket. Ayah mertuaku, Pak Hendro, masih hidup waktu itu. Beliau seorang mandor bangunan. Aku ingat bagaimana beliau pulang dengan baju penuh debu semen, tetapi selalu tersenyum. Reza saat itu hanyalah pegawai biasa di sebuah perusahaan kontraktor kecil. Gajinya pas-pasan. Aku ingat bagaimana kami bertemu. Saat itu, aku sengaja menyembunyikan siapa diriku sebenarnya. Aku bekerja waktu itu sebagai staf magang di sebuah klinik kecantikan. Tidak ada yang tahu bahwa klinik itu sebenarnya milikku. Aku ingin merasakan bekerja dari bawah, belajar dari karyawan biasa sebelum mengelola seluruh jaringannya. Ibuku yang memintaku begitu. "Maya," kata beliau dulu, "ibu sudah terlalu sering melihat orang mendekat hanya karena uang. Teman yang berkhianat, pria yang berpura-pura cinta, kerabat yang menincar warisan. Ibu tidak ingin kamu mengalami itu. Sembunyikan dulu siapa kamu. Cari orang yang mencintaimu apa adanya." Maka kusembunyikan. Aku mengenakan baju sederhana, naik kendaraan umum, dan hidup seperti perempuan biasa. Reza mendekatiku saat itu. Ia tampak tulus. Ia membawakan makan siang, menungguku pulang kerja, mendengarkan ceritaku. Aku percaya aku telah menemukan pria yang mencintaiku, bukan hartaku. Aku menikahinya tanpa pernah memberitahu siapa keluargaku. Ibuku hadir di pernikahan, berpakaian sederhana, dan Bu Sulastri menyapanya sekilas. Lalu berkata, "Oh, dari kampung, ya," dan berlalu begitu saja. Saat itu, aku memilih diam. Aku pikir, biarlah. Yang penting, kami saling mencintai. Harta bisa menyusul nanti. Aku tidak tahu bahwa keputusan menyembunyikan identitas itu justru akan membuatku diinjak selama bertahun-tahun. Selama menikah, aku tetap bekerja diam-diam membangun usahaku sambil mengurus rumah tangga. Aku mengembangkan klinik pertama menjadi 3 cabang. Aku mendirikan perusahaan investasi kecil yang perlahan tumbuh. Semua atas namaku lewat notaris pribadiku, Pak Tigor, yang sudah kupercaya sejak lama. Reza tidak pernah tahu. Ia mengira aku hanya pegawai biasa di klinik. Setiap kali aku pulang larut karena rapat, ia mengira aku lembur membersihkan ruang perawatan. Aku membiarkannya berpikir begitu. Mungkin itu kesalahanku. Aku terlalu lama berpura-pura kecil, sampai mereka benar-benar menganggapku tidak ada apa-apanya. Reza saat itu hanyalah pria biasa. Tetapi setidaknya di awal,
ia masih punya sopan santun. Namun semuanya berubah 2 tahun lalu. Mereka memang tidak pernah hangat padaku. Hubungan kami dingin sejak awal. Tetapi setidaknya dulu mereka tidak terang-terangan menghinaku. Aku menghibur diri. Seiring waktu, pikirku, kami pasti akan menjadi lebih dekat. Reza pun begitu. Sifat manisnya saat pacaran cepat memudar setelah menikah. Tetapi setidaknya ia masih bertanya, "Sudah makan?" Jika aku pulang larut. Sesekali kami masih menonton film bersama di akhir pekan. Namun, semuanya berubah 2 tahun lalu. Saat itu, Reza tiba-tiba mendapat modal besar. Sebuah suntikan dana untuk memulai usaha properti. Aku dapat investor, katanya malam itu dengan mata berbinar. 20 miliar. Maya, 20 miliar untuk proyek perumahan. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tahu dari mana uang itu berasal. Tetapi aku diam. Reza tidak pernah penasaran. Ia hanya percaya bahwa investor anonim itu melihat bakatnya. Setelah uang itu masuk, keluarga Reza berubah total. Bukannya mengembangkan usaha dengan hati-hati, mereka justru mulai menghamburkan uang untuk kemewahan pribadi. Hal pertama yang mereka lakukan adalah pindah rumah. Dari rumah petat di Bekasi ke apartemen mewah di Kemang. Bu Sulastri menjadi pelanggan tetap butik kelas atas. Lemarinya penuh tas bermerek. Jari-jarinya berkilauan oleh cincin. Reza mengganti mobilnya dengan sedan Eropa. Fania mulai rutin ke klinik kecantikan. Seolah itu rumah keduanya. Hal yang lucu, Fania tidak pernah tahu bahwa klinik tempat ia menghabiskan uang setiap minggu sebenarnya adalah milikku. Makanan di meja makan pun berubah. Daging wagyu, lobster, kepiting, yang dulu hanya ada saat lebaran, kini menjadi menu harian. Tentu saja, yang memasaknya tetap aku. Bu Sulastri akan mengawasiku sambil berkata, "Bahan semahal ini, jangan sampai gagal. Sayang uangnya." Dan sikap mereka terhadapku berubah, semakin dingin, semakin meremehkan. Aku masih ingat satu kejadian. Beberapa bulan setelah mereka pindah ke Kemang. Hari itu, ulang tahun pernikahanku yang keempat. Aku berharap, hanya berharap kecil, Reza akan mengingatnya. Aku bangun lebih pagi, memasak makanan kesukaannya. Aku menata meja dengan rapi. Reza turun, melirik meja, lalu duduk. "Tumben, masak macam-macam," katanya datar. Ia bahkan tidak ingat tanggalnya. Bu Sulastri yang melihatnya berkata, "Wah, Maya rajin sekali hari ini. Bagus. Setelah ini, tolong cuci semua tirai ruang tamu, ya. Kotor." Aku menelan kecewa. Aku mengangguk. Hari itu kuhabiskan dengan mencuci tirai, bukan merayakan apapun. Malamnya, aku menemukan struk di saku celana Reza, sebuah restoran mewah untuk 2 orang. Tanggalnya hari itu juga. Aku tidak bertanya. Aku tahu jawabannya tidak akan menyenangkan. Mungkin klien, mungkin bukan. Yang jelas, di hari ulang tahun pernikahan kami, ia memilih makan malam dengan orang lain. Ada satu kejadian lain yang masih membekas. Suatu malam, aku demam tinggi, tubuhku menggigil, kepalaku terasa berat. Aku hampir tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Tetapi pagi itu, Bu Sulastri menggedor pintu kamarku. "Maya, sarapan belum siap. Mau sampai kapan tidur? Ada tamu jam 10. Bu, saya demam," kataku lemah. "Mungkin hari ini boleh pesan catering saja. Demam sedikit saja sudah mengeluh," sahut beliau. Dulu, waktu ibu jadi menantu, sakit pun tetap masak. "Ayo bangun. Jangan manja." Aku bangkit dengan kepala berputar. Aku memasak sambil menahan mual. Reza melihatku pucat di dapur. Tetapi ia hanya berkata, "Jangan sampai masakannya jadi aneh karena kamu sakit, ya." Lalu pergi bekerja. Hari itu, aku sadar, di rumah ini, aku bukan manusia yang boleh sakit. Aku hanya mesin yang harus terus bekerja. Lalu ada Fania dengan caranya sendiri. Suatu sore, sahabat-sahabat Fania datang berkunjung. Aku menyajikan teh dan kue untuk mereka. Saat aku masuk, Fania berkata, lantang agar semua mendengar, "Oh, itu Mbak Maya. Dia memang suka rela bantu-bantu di rumah. Kasihan.
Keluarganya dari kampung, jadi kami tampung di sini. Teman-temannya menatapku dengan iba bercampur jijik. Aku hanya meletakkan nampan, lalu undur diri. Aku bukan ditampung. Aku menikah ke keluarga ini dengan sah. Tetapi di mata Vania, aku tak lebih dari objek belas kasihan yang bisa ia pamerkan untuk merasa lebih tinggi. Suatu kali, ia bahkan menyuruhku berdiri di luar ruang tamu saat ada tamu penting. Mbak Maya tunggu di dapur saja, ya. Nanti kalau dipanggil, baru masuk. Jangan sampai kelihatan tamu. Aku menunggu di dapur, seperti pelayan yang menunggu lonceng, selama hampir 2 jam. Dan suamiku selalu menjadi penonton. Tidak pernah sekalipun ia berdiri membelaku. Setiap kali aku mencoba bicara dengannya berdua, jawabannya selalu sama. Sudah, Maya, jangan dibesar-besarkan. Kita ini sedang butuh nama baik keluarga. Kamu mengalah sedikit. Kenapa? Mengalah. Selalu aku yang harus mengalah. Aku pernah bertanya pada diriku, kenapa aku bertahan? Mungkin masih ada sisa harapan bodoh, bahwa suatu hari mereka akan melihat ketulusanku. Atau mungkin aku hanya belum siap mengakui bahwa pernikahan yang kujalani selama 5 tahun ini adalah sebuah kegagalan. Tetapi semakin lama, harapan itu semakin tipis. Dan mereka, tanpa sadar, terus menggerusnya dengan tangan mereka sendiri. Maya, panggil Bu Sulastri suatu malam. Kamu masih mau sampai kapan kerja mengurus klinik kecil itu? Saya akan terus bekerja, Bu. Jawabku. Ya ampun, menantu dari keluarga yang punya proyek miliaran. Masih repot-repot kerja. Memalukan. Ibu sampai malu cerita ke arisan. Carilah kegiatan yang pantas dengan status keluarga ini. Aku tidak menjawab. Apapun anggapan beliau tentang pekerjaanku, aku merasa tidak perlu meluruskannya. Kalaupun kujelaskan, beliau tidak akan percaya. Reza, ia tidak berkomentar sama sekali. Ia hanya menonton istrinya dihina sambil mengganti saluran televisi. Seolah itu bukan urusannya. Sejak hari itu, perlakuan mereka semakin buruk. Suatu pagi, mobilku hilang dari tempat parkir. Aku panik, mengira dicuri. Ternyata Reza yang mengambilnya. Mobil Eropaku sedang di bengkel, katanya santai saat pulang. Aku pakai mobilmu dulu untuk jemput relasi. Masa aku jemput klien penting pakai mobil butut? Kamu kan kemana-mana bisa naik ojek online. Mobil itu kubeli dengan uangku sendiri. Tetapi di mata Reza, segala milikku otomatis menjadi miliknya. Sementara segala miliknya tetap miliknya sendiri. Aku tidak protes. Aku hanya naik ojek ke klinik pagi itu. Sambil berpikir betapa lucunya hidupku. Pemilik 3 klinik naik ojek karena mobilnya diambil suami untuk pamer pada klien. Tak lama setelah itu, datang tagihan kartu kredit. Banyak, ternyata telah menggunakan kartu kredit tambahan yang dulu kubuat atas namaku untuk Reza. Entah bagaimana, kartu itu sampai ke tangan Vania. Tagihannya membengkak. Puluhan juta untuk tas, sepatu, dan perawatan kecantikan. Saat aku menanyakannya, Bu Sulastri yang menjawab, "Oh, itu Vania kan adik iparmu. Sesama keluarga. Masa hitung-hitungan soal uang segitu? Kamu kan kerja, bayar saja. Lagi pula, untuk apa kamu punya uang kalau bukan untuk keluarga? Aku membayar tagihan itu, bukan karena aku tidak bisa menolak, tetapi karena aku ingin melihat sampai di mana mereka akan memanfaatkanku jika aku terus diam." Jawabannya, ternyata tidak ada batasnya. Sejak saat itu, mereka semakin berani. Bu Sulastri mulai memanggilku dengan, "Hai, kamu. Buatkan kopi, antar baju ke laundry, bersihkan teras." Seolah memanggil pembantu yang ia gaji. Kadang aku bingung, apakah aku ini menantu atau karyawan di rumah ini. Vania lebih parah. Ia menghela napas setiap kali aku lewat di ruang keluarga. "Astaga, baju itu lagi," sindirnya. "Sudah berapa tahun sih? Mbak, kita ini punya citra keluarga. Tolong, kalau keluar, dandan sedikit.
Apa kata calon keluarga besarku nanti kalau lihat kakak iparku begini? Suatu kali, ia sengaja menelpon temannya di depanku. Iya, kakak iparku memang agak gimana gitu. Ya, mau bagaimana lagi? Level keluarganya beda. Dan Reza, seperti biasa, hanya menjadi penonton. Sudah, kamu sabar saja, katanya kalau aku mengeluh. Mama memang begitu orangnya. Jangan diambil hati. Di antara aku dan keluarganya, Reza selalu memihak keluarganya. Atau lebih tepatnya, ia tidak punya keberanian memihak siapapun. Ia hanya menutup mata dan telinga. Aku pernah bertanya pada diriku, kenapa aku bertahan? Mungkin masih ada sisa harapan bodoh bahwa suatu hari mereka akan melihat ketulusanku. Persiapan-persiapan kecil mulai berdatangan, jauh sebelum lamaran resmi. Bu Sulastri memutuskan keluarga harus tampil makin mewah. Ia mulai menjual perhiasan lamanya dan membeli yang lebih besar. Ia juga mendesak Reza membeli mobil baru lagi, supaya tidak malu saat menjemput keluarga calon besan. Suatu malam, aku tidak sengaja mendengar mereka berbicara di ruang tamu. Reza, tabungan kita masih cukup, kan? Untuk semua ini, tanya Bu Sulastri. Cukup, Bu, jawab Reza. Lagi pula ada tabungan bersama aku dan Maya. Itu kan juga uang keluarga. Aku terhenyak. Tabungan bersama itu hampir seluruhnya berasal dari penghasilanku. Reza menganggapnya uang yang bisa ia pakai sesuka hati. Aku tidak protes malam itu. Aku hanya mencatatnya dalam hati. Satu lagi, beberapa hari kemudian, Fania datang ke kamarku tanpa mengetuk. Ia membawa setumpuk undangan. Mbak Maya, tolong tulis tangan alamat di amplop-amplop ini, ya. Tulisan Mbak rapi. Anggap saja kontribusi Mbak untuk pernikahanku, katanya. Lalu pergi begitu saja. 500 amplop. Aku menghabiskan 3 malam menulisi alamat, sementara mereka tidur nyenyak. Saat selesai, tidak ada satupun ucapan terima kasih. Lalu ada urusan baju. Bu Sulastri memesan kebaya seragam untuk keluarga inti, untuk dirinya, untuk Reza, untuk Fania, tetapi tidak untukku. Saat aku bertanya, beliau menjawab enteng. Oh, kamu kan tidak perlu. Kamu nanti bantu-bantu di belakang saja. Pakai baju biasa juga tidak apa-apa. Aku mengerti pesannya. Di mata mereka, aku bukan bagian dari keluarga inti. Aku bagian dari panitia, pelayan. Puncaknya datang seminggu sebelum lamaran. Suatu pagi, saat aku membereskan kamar Reza, sebuah map terjatuh dari lemarinya. Isinya dokumen perencanaan keuangan pesta. Aku tidak berniat membacanya, tetapi satu baris menarik perhatianku. Di sana tertulis, rencana mereka memakai dana proyek perumahan untuk menutup biaya pesta yang membengkak. Dana proyek, dana yang berdiri di atas modal dan tanahku. Mereka tidak hanya menguras tabungan bersama. Mereka berniat memakai uang yang tanpa mereka sadari sebenarnya milikku untuk memestakan keangkuhan mereka sendiri. Aku menutup map itu, meletakkannya kembali persis seperti semula. Tanganku tenang. Anehnya, aku tidak lagi marah. Aku hanya merasa segala sesuatunya menjadi semakin jelas. Malam itu, aku menelpon Pak Tigor untuk pertama kalinya dalam urusan ini. Hanya untuk memastikan semua dokumen asli masih tersimpan aman. Beliau mengonfirmasi, semuanya lengkap. Sah, atas namaku. Aku belum tahu kapan akan kugunakan. Tetapi aku tahu waktunya semakin dekat. Lalu, 3 bulan lalu, harapan terakhir itu pun mati. Sejak hari itu, persiapan di rumah ini terasa berbeda. Dan hinaan demi hinaan datang seperti tidak ada habisnya. Ada satu hari yang sulit kulupakan. Hari arisan keluarga besar di rumah kami. Bu Sulastri mengundang seluruh kerabat dari pihaknya. Para sepupu, para bibi, para ipar jauh. Rumah penuh sesak. Dan tentu saja, aku yang memasak untuk 30 orang. Sejak subuh, aku berdiri di dapur. Sap, ayam, ikan, sayur, kue. Semua aku siapkan sendiri. Saat tamu mulai berdatangan, aku menyajikan satu persatu. Sementara Bu Sulastri duduk anggun di tengah, menerima pujian.
Wah, masakannya enak sekali, Bu Sulastri, puji salah satu kerabat. Iya dong, jawab Bu Sulastri sambil tersenyum bangga. Saya memang turun tangan sendiri, capek. Tapi demi keluarga, tidak apa-apa. Aku berdiri di pinggir ruangan, masih memakai celemek. Mendengar beliau mengklaim seluruh kerja kerasku. Tidak satu pun yang tahu bahwa perempuan berceleman di pojok itulah yang memasak semuanya. Lalu seorang bibi menunjuk ke arahku. Itu siapa, Bu? Pembantu baru. Bu Sulastri melirikku sekilas. Oh, itu. Iya, semacam itu. Membantu-bantu di rumah. Semacam pembantu. Beliau bahkan tidak mengakuiku sebagai menantu di depan keluarganya sendiri. Aku kembali ke dapur. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku menangis dalam diam. Bukan karena lelah memasak, tetapi karena di rumah yang kuurus setiap hari. Aku bahkan tidak punya nama. Kejadian lain terjadi sebulan setelahnya. Klinik utamaku memenangkan penghargaan sebagai klinik kecantikan terbaik versi sebuah majalah gaya hidup. Tentu saja, namaku tidak disebut sebagai pemilik di publik. Hanya manajemen yang tahu. Malam itu, kebetulan, Fania membicarakan klinik itu di meja makan. Bu, klinik yang aku langganan itu menang penghargaan. Loh, hebat. Ya, pemiliknya pasti kaya raya banget. Tentu saja, sahut Bu Sulastri. Orang seperti itu kelasnya beda. Bukan seperti menantu kita yang cuma jadi pegawai di klinik kecil entah di mana. Beliau menatapku saat mengatakan itu. Aku hanya menunduk, menyuap nasi, menahan senyum getir. Aku adalah pemilik klinik yang baru saja mereka puji setinggi langit. Dan di meja makan yang sama, mereka menghinaku sebagai pegawai rendahan. Ironi yang nyaris membuatku tertawa. Setelah malam itu, aku mulai berpikir, mungkin sudah waktunya semua kepura-puraan ini berakhir. Tetapi aku menunggu. Aku ingin mereka menunjukkan sejauh mana mereka berani melangkah. Dan mereka, tanpa ku minta, terus melangkah semakin jauh. Malam itu, aku pulang lebih awal dari klinik. Kepala klinik cabang Pondok Indah meneleponku, melaporkan omzet bulanan. Aku ingin segera mandi. Tetapi saat aku membuka pintu, aku mendengar percakapan dari ruang kerja Reza. Bu, sertifikat tanah proyek itu atas nama siapa sekarang? Suara Reza. Sudah. Jangan khawatir, jawab Bu Sulastri. Yang penting, kita kuasai dulu fisiknya. Soal nama, nanti kita urus. Yang jelas, jangan sampai si Maya tahu apa-apa. Aku terdiam di balik pintu. Jantungku berdebar. Maya tidak akan curiga. Bu, lanjut Reza. Dia itu bodoh soal uang. Yang penting, dana untuk lamaran Fania sudah aman, kan? Aman, aku sudah ambil dari tabungan bersama kalian. 500 juta. Untuk lamaran dan pesta pernikahan, Fania harus mewah. Tidak boleh kalah dari keluarga calon besan. Aku menahan napas. Tabungan bersama itu, sebagian besar berasal dari gajiku selama bertahun-tahun. Mereka menguras tabungan itu, tanpa sepatah kata pun padaku. Untuk pesta adik iparku, malam itu, aku tidak tidur. Aku berbaring memandang langit-langit, sementara Reza mendengkur di sisiku. Keesokan paginya, mereka berlaku seolah tidak terjadi apa-apa. Sejak hari itu, persiapan lamaran Fania menjadi pusat dunia di rumah ini. Bu Sulastri menyewa perencana pesta. Fania memesan gaun dari perancang ternama. Reza memesan gedung resepsi paling mahal di Jakarta. Dan aku, seperti biasa, hanya menonton dari pinggir, sambil menyiapkan kopi untuk para tamu yang datang membahas pesta. Suatu sore, perencana pesta itu bertanya padaku, mengira aku pembantu. Mbak, tolong fotokopi daftar tamu ini, ya. Aku menerimanya tanpa berkata apa-apa. Bu Sulastri yang melihatnya hanya tertawa kecil. Iya, suruh saja dia. Dia memang biasa kerja begituan. Fania menambahkan, untung Mbak Maya rajin. Cocok jadi panitia konsumsi nanti. Mereka tertawa. Aku hanya tersenyum tipis, lalu pergi ke dapur. Lalu,
2 minggu sebelum lamaran. Datang pukulan berikutnya, malam itu, setelah makan malam. Bu Sulastri tiba-tiba mematikan televisi. Suasananya berbeda dari biasanya. Maya, katanya. Soal lamaran Fania minggu depan. Iya. Bu, kamu tidak usah datang. Aku menatapnya. Maksud ibu, kamu jangan datang ke acara lamaran. Dan jangan masuk kerja hari itu juga. Suaranya semakin dingin. Di acara lamaran nanti, ada banyak relasi bisnis. Ada keluarga calon besan yang terpandang. Kalau mereka tahu menantu kami penampilannya seperti pembantu, di mana muka ibu nanti? Aku menggigit bibir. Tapi, Bu, aku ini keluarga. Sudah. Jangan banyak alasan, potong beliau sambil melambaikan tangan. Jujur saja, kamu tidak cocok dengan keluarga ini. Keluarga yang sedang naik daun seperti kami. Punya menantu yang sibuk ngurus klinik kecil. Memalukan. Fania ikut menimpali. Betul, Bu. Kalau Mbak Maya datang, canggung sekali. Teman-temanku datang, calon suamiku juga. Aku mau taruh muka di mana? Ia melirikku dan tertawa sinis. Di rumah saja, ya, Mbak. Jangan datang merusak suasana. Bu Sulastri mengangguk puas. Benar kata Fania. Kamu di rumah saja. Lagi pula, kalau datang juga mau apa? Mau menyajikan makanan untuk tamu. Kalimat itu menusukku seperti paku. Setelah 5 tahun bangun setiap subuh, memasak, mencuci, melayani. Aku tetaplah orang yang tidak pantas bagi mereka. Aku menatap Reza. Reza, katakan sesuatu. Istrimu dihina seperti ini. Apa kamu akan diam saja? Reza menghindari tatapanku. Ia menggaruk lehernya dengan canggung, lalu meraih remote televisi. Iya, mungkin lebih baik kamu memang tidak datang, supaya Mama lebih nyaman. Kamu mengerti, kan? Aku sadar. Tidak ada lagi yang bisa kuharapkan dari pria ini. Dan satu lagi, tambah Bu Sulastri. Jangan coba-coba mengundang ibumu, orang tua dari kampung yang kerjanya bertani itu. Tahu apa soal acara mewah? Kalau datang, hanya akan membuat suasana canggung. Jangan rusak pesta kami. Aku menundukkan kepala. Baik. Aku mengerti. Tidak ada lagi yang perlu kukatakan. Aku membawa piring kotor ke dapur. Tanganku gemetar saat meletakkannya di wastafel. Bu Sulastri tidak pernah benar-benar bertemu ibuku. Hanya saat pernikahan kami. Beliau menyapa sekilas. Lalu berkata, "Oh, dari kampung." Ya, dan berlalu. Aku teringat satu kejadian. Sekitar setahun lalu. Ibuku yang merindukanku datang berkunjung ke Jakarta. Beliau membawa oleh-oleh dari kampung. Hasil kebun. Kue buatan tangan, hal-hal sederhana yang dibuat dengan cinta. Aku menyambutnya dengan gembira, tetapi Bu Sulastri saat melihat ibuku duduk di ruang tamu, langsung berubah wajah. Maya, bisiknya tajam menarikku ke dapur. Kenapa tidak bilang dulu kalau ibumu mau datang? Untung tidak ada tamu. Bisa malu kita. Lihat penampilannya itu. Suruh dia cepat pulang. Ya, ibuku yang mendengar samar-samar dari ruang tamu, hanya tersenyum. Beliau pamit lebih cepat, padahal baru tiba 2 jam. Tidak apa-apa. Nah, bisiknya saat kuantar ke pintu. Ibu tidak ingin merepotkanmu. Aku mengantar ibuku ke bawah dengan dada sesak. Di lobi apartemen, beliau menggenggam tanganku. Maya, kata ibu pelan. Kamu bahagia di sini. Aku tersenyum. Memaksakan diri. Bahagia. Bu, ibuku menatapku lama. Beliau tahu aku berbohong. Tetapi beliau tidak memaksa. Beliau hanya berkata, kalau suatu hari kamu lelah, kamu selalu punya tempat untuk pulang. Ingat itu. Saat itu, aku menahan tangis sampai mobil ibuku hilang dari pandangan. Perempuan yang dihina Bu Sulastri sebagai orang kampung itu sebenarnya bisa membeli seluruh isi apartemen ini ribuan kali lipat. Tetapi ibuku tidak pernah merasa perlu membuktikan apapun karena harga diri sejati, kata beliau.
tidak pernah datang dari harta. Aku baru benar-benar memahami kata-kata itu. Jauh kemudian, sejak kejadian itu, setiap kali hari raya, rencana mengunjungi ibuku selalu dibatalkan dengan alasan sibuk. Dan jika ibuku ingin mampir, selalu ditolak dengan alasan rumah sedang ada acara. Beliau tidak tahu siapa ibuku sebenarnya. Dari ruang keluarga, terdengar suara gembira Bu Sulastri. Aku harus segera urus daftar tamu. Para relasi, ibu-ibu arisan, keluarga calon besan. Aku mengeringkan tangan di celemek. Aku menatap keluar jendela. 5 tahun. 5 tahun aku bersabar dan terus bersabar. Tetapi malam ini, satu kalimat dari mereka mematahkan segalanya. Karena memalukan. Diam saja di rumah. Aku melepas celemekku perlahan. Malam itu, Reza sudah mendengkur di sisiku. Setelah istrinya dipermalukan seperti itu, ia bisa tidur dengan nyenyak. Aku menatap wajahnya sejenak, lalu bangkit tanpa suara. Aku berjalan ke ruang kerja kecil yang selama ini kuanggap milikku sendiri. Aku menutup pintu dan menyalakan lampu meja. Dari laci terkunci. Aku mengeluarkan sebuah map coklat. Map yang tidak pernah disentuh siapapun di rumah ini. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen. Yang pertama, sertifikat hak milik atas sebidang tanah seluas 3 hektar di kawasan strategis. Tanah tempat Reza membangun proyek perumahannya. Nama di sertifikat itu bukan Reza, bukan Bu Sulastri. Nama di sana adalah Maya Anindya. Yang kedua, akta perjanjian penyertaan modal 20 miliar rupiah yang 2 tahun lalu Reza terima dari investor anonim. Investor itu bukan orang asing. Investor itu adalah aku. 2 tahun lalu, saat usaha Reza hampir bangkrut, aku diam-diam menyelamatkannya. Lewat sebuah perusahaan investasi yang kukelola atas namaku sendiri. Aku menyuntik modal 20 miliar. Sebagai jaminan, seluruh aset proyek dan tanahnya kuminta dibuat atas namaku, lewat notaris pribadiku. Pak Tigor. Reza menandatangani semua itu tanpa membaca. Ia hanya senang ada uang masuk. Ia bahkan tidak ingat lagi bahwa setiap rupiah yang ia hambur-hamburkan, setiap rupiah yang membeli tas Bu Sulastri dan klinik kecantikan Fania, berdiri di atas tanah dan modal milikku. Aku menutup map itu. Lalu aku mengeluarkan ponsel dan menelpon Pak Tigor. Pak Tigor, maaf menelpon malam-malam, kataku tenang. Saya butuh Bapak hadir di acara lamaran adik ipar saya minggu depan. Bawa semua dokumen aslinya. Baik. Bu Maya, jawab Pak Tigor. Akhirnya tiba juga waktunya. Iya, kataku. Sudah cukup. Selama 5 tahun, mereka mengira aku perempuan kampung yang miskin dan bodoh. Kenyataannya, justru sebaliknya. Namaku Maya Anindya, pemilik 3 klinik kecantikan ternama di Jakarta Selatan. Pendiri dan pemilik tunggal sebuah perusahaan investasi properti. Klinik tempat Fania bersolek setiap minggu, milikku. Tanah tempat Reza membangun mimpinya, milikku. Modal yang membuat keluarga ini berlagak kaya, dariku. Dan ibuku, yang mereka hina sebagai petani tua dari kampung. Sebenarnya pemilik ratusan hektar perkebunan sawit di Sumatera. Beliau sengaja hidup sederhana dan memintaku menyembunyikan identitas, agar aku menemukan suami yang mencintaiku apa adanya, bukan karena hartaku. Carilah pria yang tulus. Maya, kata ibu dulu, bukan yang mengincar uangmu. Melihat keadaanku sekarang, harapan beliau memang tidak terwujud. Tetapi tidak apa-apa, aku sudah belajar. Minggu berikutnya, malam lamaran pun tiba. Aku datang. Tentu saja aku datang, mengenakan setelan biru tua yang dijahit khusus. Lebih mahal dari semua gaun di lemari Bu Sulastri. Dan begitu aku melangkah masuk ke lobi, Reza menamparku di depan semua orang. Sekarang, kita kembali ke awal cerita. Pipiku masih panas. Reza berdiri di depanku. Napasnya tersengal. Bu Sulastri menatapku dengan angkuh. Fania merekam dengan ponselnya. Pergi sekarang juga, kata Bu Sulastri. Mulai hari ini, kamu bukan menantuku lagi. Aku menegakkan punggung. Aku menyeka sudut bibirku dengan punggung tangan. Lalu, aku tersenyum. Sebelum aku pergi, kataku tenang. Ada satu hal yang ingin ku sampaikan di depan semua tamu di sini. Suaraku tidak keras, tetapi
Entah mengapa, seluruh ruangan terdiam. Dari pintu masuk, seorang pria berjas rapi berjalan mendekat, membawa map tebal. Pak Tigor, Maya, apa-apaan ini? Desis Reza. Siapa orang itu? Dia notaris pribadiku, jawabku. Pak Tigor, tolong jelaskan pada keluarga ini. Siapa pemilik sah tanah proyek perumahan di Serpong? Pak Tigor membuka map, mengangkat sebuah sertifikat. Berdasarkan sertifikat hak milik nomor yang tertera, tanah seluas 3 hektar, tempat berdirinya proyek perumahan PT milik Bapak Reza. Terdaftar atas nama Ibu Maya Anindya. Sah dan tidak terbantahkan. Suasana ruangan berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Wajah Reza memucat. Itu tidak mungkin. Tanah itu aku yang beli. Kamu tidak membelinya. Reza, kataku. Kamu hampir bangkrut 2 tahun lalu. Aku yang menyuntik 20 miliar untuk menyelamatkanmu. Lewat perusahaan investasiku. Dengan jaminan tanah dan seluruh aset proyek atas namaku. Kamu menandatanganinya sendiri. Tanpa membaca, Bu Sulastri terhuyung. Kalung berliannya bergetar. Bohong. Kamu cuma menantu yang kerja di klinik kecil. Klinik kecil. Aku menoleh pada Vania. Vania, klinik kecantikan di Pondok Indah. Tempat kamu perawatan setiap minggu. Yang selalu memberimu diskon khusus keluarga pemilik. Pernahkah kamu bertanya siapa pemiliknya? Vania membeku. Ponsel di tangannya hampir terjatuh. 3 klinik itu milikku, kataku. Termasuk yang kamu kunjungi. Selama ini, kamu menghabiskan uang di tempat yang kumiliki, sambil menghinaku di rumah. Ruangan itu benar-benar senyap sekarang. Para tamu. Keluarga calon besan Vania, semua menatap dengan mulut ternyanga. Bu Sulastri masih mencoba bertahan. Beliau bangkit. Suaranya gemetar. Ini pasti rekayasa. Maya, kamu pikir bisa mempermalukan keluarga ini dengan dokumen palsu? Pak Tigor menatap beliau dengan tenang. Ibu, dokumen ini terdaftar resmi di Badan Pertanahan Nasional. Bisa dicek kapan saja. Saya notaris yang menanganinya sendiri. Jika ibu ingin, silakan panggil pihak berwenang untuk memverifikasi. Tetapi, saya jamin hasilnya sama. Bu Sulastri terdiam. Beliau memandang Reza, mencari pegangan. Tetapi Reza hanya berdiri membatu, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Salah satu kerabat yang dulu menyebutku pembantu baru di acara arisan, kini menunduk. Tidak berani menatapku. Aku berjalan perlahan ke tengah ruangan. Setiap mataku menyapu, setiap kepala menunduk. Selama 5 tahun, kataku. Suaraku tenang, tetapi terdengar jelas di seluruh ruangan. Aku bangun setiap subuh, memasak 10 macam lauk, mencuci, membersihkan, melayani. Aku menelan setiap hinaan kalian dengan harapan bodoh bahwa suatu hari kalian akan menerimaku sebagai keluarga. Aku berhenti, menatap Bu Sulastri. Tetapi malam ini kalian mengajariku satu hal, bahwa bagi kalian, manusia hanya berharga sebesar isi dompetnya. Maka, baiklah. Mari kita bicara soal dompet. Aku berbalik pada Reza. Proyek perumahanmu berdiri di atas tanahku. Modalnya dariku. Apartemen tempat kalian tinggal, ku beli atas namaku. Dan kuizinkan kalian tempati. Mobil, perhiasan. Gaya hidup yang kalian banggakan. Semua bertumpu pada sesuatu yang sebenarnya milikku. Reza akhirnya bersuara, lemah. Maya, kenapa? Kenapa kamu diam saja selama ini? Kenapa tidak bilang dari awal? Aku menatapnya lama, karena aku ingin tahu, apakah kalian akan tetap menghinaku, bahkan saat aku tidak melawan. Dan jawabannya sudah kudapat malam ini. Lewat tamparanmu. Calon suami Vania, pria muda dari keluarga terpandang itu, melangkah mundur selangkah. Wajahnya berubah. Dan satu hal lagi. Lanjutku. Ibuku. Perempuan yang kalian hina sebagai petani tua dari kampung. Beliau adalah pemilik ratusan hektar perkebunan di Sumatera. Kalian bahkan tidak pantas duduk semeja dengannya.
Bu Sulastri jatuh terduduk di kursi. Reza berdiri membantu. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Mulai besok, kataku pada Reza, kamu dan keluargamu harus mengosongkan apartemen di Kemang. Sertifikatnya juga atas namaku. Proyek perumahan itu akan kuambil alih sepenuhnya, sesuai akta yang kamu tanda tangani. Pengacaraku akan menghubungimu soal sisanya. Aku menyerahkan amplop putih pada Reza. Surat gugatan cerai sudah kusiapkan sejak seminggu lalu. Kamu menamparku di depan 200 orang, kataku pelan. Terima kasih. Kamu baru saja menghapus rasa bersalah terakhir yang kupunya. Aku berbalik. Para tamu membelah, memberiku jalan. Tidak ada lagi yang berani menatapku seperti tadi. Di belakangku, ku dengar suara Fania menangis dan suara calon besannya yang dingin. Acara ini kami batalkan. Maaf, aku terus melangkah keluar dari lobi itu menuju mobil yang sudah menunggu. Tetapi cerita malam itu belum sepenuhnya selesai. Saat aku hampir mencapai pintu keluar, ku dengar langkah tergesa di belakangku. Reza. Maya. Tunggu, katanya. Suaranya berubah total. Tidak ada lagi nada angkuh. Maya, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kan? Aku hilaf. Tadi aku hanya terbawa suasana. Aku berhenti. Aku menoleh perlahan. Hilaf. Ulangku pelan. Kamu menamparku di depan 200 orang. Dan kamu menyebutnya hilaf. Maya, kita sudah 5 tahun bersama, katanya. Kini mencoba meraih tanganku. Aku suamimu. Apapun yang kamu punya, itu juga milik kita berdua, kan? Kita keluarga. Aku menarik tanganku. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidak merasakan apa-apa. Tadi, di lobi itu, kataku, saat kamu mengira aku tidak punya apa-apa, kamu menamparku dan menyebutku perempuan kampung. Sekarang, setelah tahu semua ini milikku, tiba-tiba aku jadi keluargamu lagi. Aku rasa itu sudah cukup menjelaskan siapa kamu sebenarnya. Reza terdiam, wajahnya memucat. Pengacaraku akan menghubungimu, kataku. Selamat tinggal, Reza. Dari kejauhan, kulihat Bu Sulastri masih terduduk, dikelilingi tamu yang mulai berbisik dan beranjak pergi. Ia yang tadi begitu angkuh, kini tampak seperti perempuan tua yang kehilangan arah. Fania menangis di sudut, sementara calon suaminya sudah pergi bersama keluarganya tanpa pamit. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lega. Beban yang kupanggul selama 5 tahun. Akhirnya, kuletakkan. Keesokan paginya, aku kembali ke apartemen Kemang untuk terakhir kalinya. Bukan untuk tinggal, tetapi untuk mengambil barang-barangku. Bu Wati, pembantu paruh waktu yang dulu sesekali membantuku, menyambutku dengan mata berkaca-kaca. Bu Maya, saya selalu tahu ibu orang baik. Saya turut sedih melihat perlakuan mereka selama ini. Aku tersenyum, menggenggam tangannya. Terima kasih, Bu Wati. Mulai bulan depan, kalau ibu mau, ada posisi di salah satu klinikku. Gaji layak, jam kerja jelas. Mata Bu Wati berkaca-kaca. Ia mengangguk berkali-kali. Aku berjalan ke kamar yang selama 5 tahun kutinggali. Aku tidak membawa banyak, hanya beberapa baju, beberapa buku, dan map coklat berisi dokumen yang telah mengubah segalanya. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, memandang ruangan itu. Tempat aku menelan begitu banyak air mata. Tempat aku berpura-pura kecil, sampai hampir lupa siapa diriku. Lalu aku menutup pintu dan tidak pernah menoleh lagi. 3 bulan berlalu. Sore itu, aku duduk di teras lantai atas salah satu klinikku, ditemani ibuku, Bu Suryani. Kami menyesap teh hangat, memandang kota Jakarta yang mulai dihiasi cahaya senja. Maya, kata ibu sambil menyodorkan ponselnya. Sudah lihat berita? Aku membaca layar itu. Sebuah judul terpampang. Pemilik perusahaan properti ditahan atas dugaan penggelapan dana proyek. Dari modal yang masuk, sebagian besar terbukti digunakan untuk kepentingan pribadi. Reza akhirnya ditahan. Setelah aku menarik seluruh modal
dan mengambil alih tanah. Proyek perumahannya runtuh. Para pembeli yang sudah menyetor menuntutnya. Dan saat diaudit, ketahuan bahwa uang proyek banyak yang mengalir ke gaya hidup keluarganya. Ibu mertuamu bagaimana? Tanya ibu. Katanya dikejar penagih utang, jawabku. Apartemen Kemang sudah dikosongkan. Sekarang beliau pindah-pindah di kamar kontrakan. Ibu menyesap tehnya, yang dulu begitu angkuh dengan kalung berliannya. Seharusnya aku merasa kasihan, tetapi anehnya tidak ada perasaan apapun. Vanya, pertunangannya batal, kataku. Keluarga calon suaminya mundur malam itu juga. Sekarang katanya ia tinggal bersama ibunya di kontrakan. Ibu tertawa kecil. Dan Reza, begitu tahu kamu tidak punya apa-apa, dia rela menamparmu. Begitu tahu semua ini milikmu, dia pasti menyesal setengah mati. Mungkin, kataku. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku memandang keluar jendela 5 tahun lalu. Aku ingin diakui oleh mereka. Aku ingin menjadi menantu yang baik. Aku percaya jika aku berusaha, suatu hari aku akan diterima sebagai keluarga. Tetapi itu hanya ilusiku bagi mereka. Sejak awal, aku bukan keluarga. Aku hanyalah orang yang bisa dimanfaatkan. Menyesal? Tanya ibu. Tidak. Aku menggeleng. Sama sekali tidak. Ibu tersenyum. Wajah putri ibu akhirnya terlihat cerah. Dulu selalu murung dan lelah. Sekarang sorot matamu berbeda. Aku memang tidak pernah bercermin. Tetapi sepertinya perkataan ibu benar. Akhir-akhir ini, bangun pagi terasa membahagiakan. Tidak perlu bangun subuh untuk memasak. Tidak ada lagi orang yang harus kujaga perasaannya. Surat cerai sudah beres? Tanya ibu. Sudah. Minggu lalu selesai. Aku mengangkat cangkir tehku. Aromanya hangat menyapa hidungku. Sekarang, rencanamu apa? Tanya ibu. Aku memandang ke arah klinik dan gedung-gedung yang kumiliki. Aku akan terus bekerja. Masih banyak yang harus kukerjakan. Tapi kali ini untuk diriku sendiri. Ibu menggenggam tanganku. Itu baru putri ibu. Para sahabat yang menonton sampai di sini. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Dan jangan pernah menginjak orang yang berdiri diam. Hanya karena ia memilih bersabar. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti Maya dulu. Bangun setiap subuh. Melayani keluarga yang tidak pernah menghargainya. Menelan hinaan demi sebuah harapan yang bahkan tidak pernah dibalas. Mengira bahwa kesabaran akan dibayar dengan pengakuan. Ada juga banyak suami seperti Reza yang diam saat istrinya dihina, yang lebih takut pada ibunya daripada peduli pada pasangannya, yang baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangan segalanya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sulastri yang menilai manusia dari isi dompet, yang lupa bahwa kesombongan selalu punya harga yang harus dibayar. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Bersabar bukan berarti lemah, tetapi tahu kapan harus berhenti bersabar. Itulah keberanian yang sesungguhnya. Kalau kalian punya kisah serupa, ceritakan di kolom komentar. Bagikan video ini pada siapapun yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Malam itu, di hari jadi pernikahan kami yang kelima, saya menerima sebuah foto. Foto suami saya tertidur di ranjang hotel. Tubuhnya berbalut jas abu-abu yang saya kenakan sendiri ke bahunya pagi tadi. Pengirimnya, sekretaris pribadinya. Di bawah foto itu, ada satu baris kalimat. Pak Reza terlalu lelah. Malam ini beliau menginap di tempat saya. Saya menatap layar selama 3 detik. Lalu, saya tersenyum. Saya ambil tangkapan layar foto itu dan seluruh riwayat percakapannya. Saya kirim serentak ke grup internal perusahaan yang berisi hampir 1.000 karyawan. Hanya dengan satu kalimat di bawahnya. Selamat ya, Mbak Karina, atas keberhasilan merebut suami orang. Akhirnya naik pangkat juga menjadi istri direktur. Yang mereka berdua tidak tahu. Perusahaan itu bukan milik suami saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Kalau kisah malam ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Anindya.
41 tahun. Saya seorang akuntan, lulusan terbaik di angkatan saya. Dan selama 12 tahun terakhir, saya memegang jabatan komisaris utama di sebuah perusahaan konstruksi di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 5 tahun saya menyandang status sebagai istri. Dan sudah 5 tahun pula saya membiarkan diri saya menjadi bayangan. Suami saya bernama Reza, 39 tahun. Di mata publik, dialah direktur utama perusahaan. Wajahnya yang muncul di majalah bisnis. Namanya yang disebut di setiap penghargaan. Senyumnya yang menghiasi spanduk acara perusahaan. Tidak ada yang tahu bahwa 60% saham perusahaan itu atas nama saya. Tidak ada yang tahu bahwa modal awal yang membangun perusahaan itu berasal dari warisan ayah saya. Tidak ada yang tahu bahwa setiap keputusan besar yang Reza umumkan dengan bangga sebenarnya sudah saya setujui diam-diam dari ruang kerja di lantai paling atas. Saya memilih diam. Saya kira itu adalah cinta. Saya kira dengan membiarkan Reza bersinar di depan, rumah tangga kami akan utuh. Saya salah. Tinggal saya ceritakan dari awal, supaya Anda mengerti betul siapa yang sebenarnya kehilangan apa malam itu. Saya bertemu Reza 12 tahun lalu. Waktu itu dia hanya mandor proyek kecil. Anak muda yang penuh ambisi, tapi tidak punya modal. Saya akuntan muda yang baru mewarisi sejumlah uang dan beberapa petak tanah dari ayah saya yang baru meninggal. Reza datang dengan proposal di tangan dan mata yang bersinar. Dia bicara tentang membangun sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa menampung ratusan keluarga pekerja. Saya percaya padanya. Lebih tepatnya, saya percaya pada mimpi itu. Kami menikah 3 tahun setelah perusahaan berdiri. Saat itu perusahaan sudah mulai stabil. Reza memegang kendali operasional di lapangan, dan saya mengurus seluruh keuangan, perizinan, serta struktur kepemilikan dari belakang layar. Saya yang menyusun setiap kontrak. Saya yang menegosiasikan pinjaman bank. Saya yang menyelamatkan perusahaan saat hampir bangkrut di tahun keempat. Dengan menyuntik modal pribadi sebesar 5 miliar rupiah tanpa pernah menuntut imbalan. Tapi yang berdiri di panggung penghargaan tetap Reza. Yang difoto wartawan tetap Reza. Dan saya dengan senang hati berdiri di belakangnya sambil bertepuk tangan. Di belakang lelaki hebat, selalu ada perempuan hebat, kata Ibu Reza setiap kali berkunjung. Saya hanya tersenyum. Saya tidak pernah ambil pusing soal pengakuan. Saya pikir selama Reza tahu siapa saya, itu sudah cukup. Tahun pertama pernikahan kami manis. Reza pulang tepat waktu. Kami makan malam berdua di meja yang sama. Dia masih memanggil saya Ratu kecilku, masih menyimpan kebiasaan menggenggam tangan saya saat menyetir. Lalu perusahaan tumbuh besar dan Reza mulai berubah. Awalnya hanya soal waktu. Dia pulang semakin malam. Jamuan bisnis, katanya. Pertemuan dengan klien, katanya. Saya percaya, karena saya tahu betul betapa sibuknya memimpin proyek besar. Lalu datang Karina. Karina diangkat menjadi sekretaris pribadi Reza 3 tahun lalu. Perempuan muda, 29 tahun, lulusan luar negeri. Cantik, dengan cara yang membuat ruangan berhenti sejenak saat ia masuk. Saya ingat hari pertama Karina bekerja. Reza memperkenalkannya pada saya di sebuah acara perusahaan. Ini Karina, sekretaris baru saya. Pintar sekali, Bu. Sangat membantu. Saya menjabat tangannya. Tangannya dingin, senyumnya manis. Tapi matanya menilai saya dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Seolah sedang menaksir harga. Saat itu saya tidak menaruh curiga. Saya hanya merasa sedikit tidak nyaman. Perasaan yang saya tepis. Karena saya tidak ingin menjadi istri yang cemburuan. Padahal, malam itu, di bawah meja, Karina sudah menyimpan nomor pribadi Reza dengan nama panggilan yang tidak seharusnya. Saya baru tahu semua itu jauh kemudian, saat sudah terlambat untuk pura-pura tidak tahu. Perubahan Reza datang perlahan, seperti air yang menetes mengikis batu. Mulanya soal panggilan telepon yang ia jawab di balkon, dengan suara yang ia rendahkan. Saat saya mendekat, ia menutup telepon dan tersenyum kaku. Klien rewel, katanya. Saya mengangguk.
Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tidak bisa tidur. Insiden kedua datang sebulan kemudian. Saya menemukan struk hotel di saku jasnya saat hendak mencuci. Hotel bintang 5 di kawasan Kuningan. Tanggalnya hari Selasa. Hari yang katanya ia habiskan untuk rapat di luar kota. Saya simpan struk itu di laci meja saya. Saya tidak berkata apa-apa, saya hanya mulai mencatat. Sebagai akuntan, saya terbiasa mencatat. Angka tidak pernah berbohong, dan ternyata tanggal juga tidak. Insiden ketiga lebih menyakitkan. Suatu sore, saya datang ke kantor untuk menandatangani dokumen pajak. Saya jarang menampakkan diri di lantai operasional, karena saya lebih suka bekerja dari ruang komisaris di lantai atas. Saat lift terbuka, saya melihat mereka, Reza dan Karina, berdiri terlalu dekat di depan mesin kopi. Tangan Reza menyentuh punggung Karina dengan cara yang tidak pernah lagi ia lakukan pada saya. Karina tertawa. Kepalanya hampir menyandar ke bahu Reza. Beberapa karyawan melihat saya. Wajah mereka berubah. Ada yang menunduk, ada yang buru-buru pura-pura sibuk. Mereka tahu. Seluruh kantor tahu. Hanya saya, sang istri, yang selama ini dibiarkan menjadi badut terakhir yang mengetahui pertunjukan. Saya tidak menghampiri mereka. Saya menekan tombol lift, naik kembali ke lantai atas, dan menandatangani dokumen pajak itu dengan tangan yang sangat tenang. Malam itu, Reza pulang larut. Ia masuk ke kamar dengan bau parfum asing menempel di kemejanya. Parfum perempuan, bukan parfum saya. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Sedikit terkejut melihat saya duduk di tepi ranjang. "Menunggumu," jawab saya pelan. "Bagaimana rapatnya?" "Melelahkan," katanya sambil melepas dasi. "Klien dari Surabaya. Banyak maunya." Saya tersenyum. "Pasti lelah sekali, sampai harus ganti parfum, ya." Reza terdiam sejenak, lalu tertawa canggung. Itu pasti dari lift kantor. Banyak orang." Saya tidak membantah, saya hanya berbaring memunggunginya. Tapi di dalam kepala saya, satu catatan baru tertulis rapi. Reza berbohong dengan sangat lancar. Itu artinya, ia sudah lama berlatih. Insiden keempat adalah yang membuat saya benar-benar bangun. Suatu pagi, saya mengakses sistem keuangan perusahaan dari rumah. Seperti yang rutin saya lakukan. Sebagai komisaris utama, saya punya hak akses penuh. Sesuatu yang Reza sering lupa. Saya menemukan sejumlah pengeluaran yang janggal. Apartemen mewah di kawasan Kemang, disewa atas nama perusahaan dengan dalih rumah dinas tamu. Sebuah mobil baru dibeli dengan dana operasional, terdaftar atas nama Karina. Sejumlah perhiasan dibeli dengan kartu kredit perusahaan. Total nilainya lebih dari 800 juta rupiah. Suami saya bukan hanya berselingkuh, ia mencuri. Ia memakai uang perusahaan. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya milik saya. Untuk membiayai perempuan simpanannya. Saya menatap angka-angka itu di layar untuk waktu yang lama. Anehnya, saya tidak menangis. Air mata saya sudah kering jauh sebelum hari itu. Yang muncul justru ketenangan. Ketenangan seorang akuntan yang baru menemukan kesalahan fatal dalam pembukuan dan tahu persis bagaimana cara membenahinya. Saya menyalin seluruh data itu. Setiap transaksi, setiap tanggal, setiap nomor rekening. Saya simpan dalam map terpisah, rapi, dengan tanda tangan digital dan stempel waktu yang sah secara hukum. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka kembali dokumen-dokumen lama. Akta pendirian perusahaan, daftar pemegang saham, anggaran dasar yang dulu saya susun sendiri. Kata demi kata. Dan di sanalah saya tersenyum untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Karena saya teringat satu pasal kecil yang dulu saya selipkan dalam anggaran dasar. Pasal yang bahkan Reza tidak pernah benar-benar membaca. Pasal yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali berhak menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa kapan saja untuk memberhentikan dan mengangkat direksi. Reza mengira ia adalah raja di perusahaan ini. Tapi raja yang sesungguhnya sejak hari pertama adalah saya. Saya hanya belum pernah menaikkan suara saya sampai sekarang. Ada satu kenangan yang sering muncul di kepala saya. Justru karena ia terasa begitu manis,
sebelum semuanya runtuh. Tahun keempat pernikahan, perusahaan sempat berada di ujung kebangkrutan. Sebuah proyek besar gagal, klien menarik dana, dan bank mengancam menarik pinjaman. Reza panik. Ia tidak tidur berhari-hari, wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat menandatangani dokumen. Malam itu, saya menemukannya duduk sendiri di ruang kerja, menatap layar laptop dengan mata kosong. Kita akan kehilangan semuanya, katanya lirih. Semua yang kita bangun. Saya duduk di sampingnya, saya genggam tangannya. Tidak, kata saya. Kita tidak akan kehilangan apa-apa. Aku punya simpanan, warisan ayahku, 5 miliar. Aku akan suntikan ke perusahaan, tapi dengan satu syarat. Reza menatap saya, matanya basah. Syarat apapun. Apapun? Anindya, jangan pernah lupa siapa yang berdiri di sampingmu saat semuanya hampir hilang, kata saya. Reza memeluk saya erat malam itu. Ia menangis di bahu saya, berjanji akan mengingat ini selamanya. 5 miliar itu menyelamatkan perusahaan. Dalam 2 tahun, perusahaan kembali berdiri, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dan Reza melupakan janjinya, persis seperti ia melupakan dari mana uang itu berasal. Itulah pelajaran pertama saya tentang manusia. Sebagian orang mengingat kebaikanmu hanya selama mereka membutuhkannya. Begitu mereka berdiri, mereka akan berpura-pura berdiri sendiri. Dan ada satu detail lagi yang sering luput dari orang lain, tapi tidak pernah dari saya. Rumah tempat kami tinggal. Rumah mewah di kawasan Pondok Indah dengan jendela kaca menjulang itu dibeli dengan uang saya. Mobil yang Reza pakai untuk berfoto di majalah atas nama perusahaan yang sahamnya milik saya. Bahkan jas-jas mahal yang membuatnya terlihat berwibawa. Sayalah yang memilihkannya. Reza hidup di dalam dunia yang saya bangun, sambil mengira itu dunianya sendiri. Ia berjalan di lantai yang saya pasang, di bawah atap yang saya bayar, lalu menunjuk perempuan lain dan berkata, perempuan itu lebih pantas menemaninya. Saya tidak pernah membantah. Saya hanya menyimpan setiap detail itu, rapi. Seperti seorang akuntan menyimpan kwitansi, karena saya tahu suatu hari semua angka itu harus dijumlahkan. Dan saat penjumlahan itu tiba, hasilnya tidak akan pernah berpihak pada orang yang berbohong. Saya tidak terburu-buru, balas dendam yang baik. Seperti laporan keuangan yang rapi, butuh persiapan yang teliti. Hari berikutnya, saya melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan dalam 5 tahun. Saya pergi ke kantor setiap hari. Saya hadir di lantai operasional. Saya tersenyum pada karyawan, bertanya kabar mereka, mengingat nama anak-anak mereka. Para karyawan terkejut. Komisaris utama yang selama ini hanya menjadi nama di dokumen, kini berjalan di antara mereka dengan tenang dan ramah. Saya tahu Reza memperhatikan. Saya tahu ia bingung. Tapi saya tidak memberinya penjelasan. Saya hanya menumbuhkan satu hal di kantor itu. Hal yang akan saya butuhkan nanti. Loyalitas. Insiden kelima terjadi di ruang rapat. Reza menggelar presentasi proyek besar di hadapan seluruh kepala divisi. Proyek pembangunan kawasan perumahan senilai 200 miliar rupiah. Proyek yang sebenarnya saya yang merancang struktur pendanaannya dari awal. Di tengah presentasi, Reza dengan bangga berkata, ini adalah visi saya untuk masa depan perusahaan. Saya membangun semua ini dari nol. Saya duduk di sudut ruangan. Diameter. Beberapa kepala divisi melirik saya. Ragu. Mereka tahu kebenarannya, tapi tidak ada yang berani bersuara. Saya hanya mencatat. Dalam buku catatan kecil, saya tulis. Reza mengklaim membangun dari nol. Saksi, 12 kepala divisi. Catatan itu kelak akan berguna. Insiden keenam adalah penghinaan yang paling langsung. Suatu malam, ibu mertua saya datang ke rumah untuk makan malam. Karina, entah dengan keberanian dari mana, ikut hadir. Diperkenalkan sebagai asisten penting yang membantu Reza. Di meja makan, ibu mertua saya berkata dengan suara yang sengaja dikeraskan. Anindya, kamu sudah 5 tahun menikah, tapi belum punya anak. Mungkin sudah waktunya Reza punya pendamping yang lebih muda, yang bisa memberi keturunan. Karina tersenyum tipis sambil menyendok sup. Reza menunduk. Diameter. Tidak membela saya.
Saya meletakkan sendok saya pelan-pelan. Bu, kata saya, tenang. Keturunan itu penting. Tapi yang lebih penting adalah siapa yang menanggung biaya hidup keluarga ini. Dan soal itu, saya rasa ibu belum tahu seluruh ceritanya. Ibu mertua saya mengernyit. Tidak mengerti. Reza mengangkat wajahnya. Ada kilatan cemas di matanya. Ia mulai sadar bahwa saya tahu sesuatu. Tapi saya hanya tersenyum dan melanjutkan makan. Belum waktunya. Belum. Insiden ketujuh adalah momen ketika saya hampir kehilangan kendali. Saya menemukan di laci meja kerja Reza sebuah dokumen yang membuat darah saya membeku. Sebuah rancangan akta Reza dengan bantuan seorang notaris sedang berusaha memindahkan sebagian aset perusahaan ke dalam perusahaan baru atas namanya sendiri dan nama Karina. Mereka berencana menggerogoti perusahaan dari dalam, memindahkan proyek-proyek menguntungkan ke perusahaan baru itu, mengosongkan perusahaan lama, lalu meninggalkan saya dengan cangkang kosong. Reza mengira saya hanya istri yang tidak mengerti bisnis. Ia lupa bahwa saya adalah orang yang menyusun setiap struktur perusahaan ini. Saya foto dokumen itu. Saya kembalikan ke laci persis seperti semula. Lalu saya menelepon satu orang yang selama bertahun-tahun saya percaya sepenuhnya. Pak Bagas, pengacara perusahaan, sahabat lama ayah saya. Pak Bagas, kata saya pelan. Saya butuh bantuan Bapak untuk sesuatu yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sangat sah. Di ujung telepon, Pak Bagas terdiam sejenak. Lalu ia berkata, akhirnya, Nak Anindya, ayahmu menitipkan satu pesan padaku sebelum beliau pergi. Beliau bilang, suatu hari kamu akan butuh aku. Aku sudah menunggu hari ini. Insiden ke-8 adalah saat semuanya hampir terbongkar terlalu cepat. Karina mungkin merasa terlalu percaya diri, mulai memamerkan posisinya. Ia memerintah karyawan lain, seolah ia istri direktur. Ia memarahi staf di depan umum. Ia bahkan pindah ke ruangan yang lebih besar, di sebelah ruang Reza. Suatu hari, seorang staf keuangan muda, perempuan bernama Sinta, datang ke ruangan saya dengan wajah pucat. Ia menutup pintu, lalu berbisik. Bu Anindya, saya harus mengatakan sesuatu. Bu Karina menyuruh saya memalsukan kwitansi. Saya tidak berani, tapi saya takut dipecat. Saya menatap Sinta. Perempuan muda yang jujur, yang takut tapi memilih datang pada saya. Saya tersenyum dan menggenggam tangannya. Sinta, kata saya, jangan takut. Lakukan persis seperti yang Bu Karina minta. Tapi simpan setiap salinannya dan setiap pesan yang ia kirim padamu. Beri padaku. Mulai hari ini, kamu bekerja untukku, dan aku berjanji, kamu tidak akan pernah dipecat selama aku masih di sini. Sinta mengangguk. Matanya berkaca-kaca, tanpa ia sadari. Ia baru saja menjadi saksi kunci dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar kwitansi palsu. Saya kini punya catatan keuangan. Saya punya dokumen akta gelap. Saya punya saksi. Dan saya punya hukum di pihak saya. Yang saya tunggu hanyalah satu momen. Satu momen ketika Reza dan Karina merasa paling aman, paling menang, paling tinggi. Karena pada saat itulah jatuhnya akan terasa paling sakit. Momen itu datang di malam hari jadi pernikahan kami yang kelima. Setelah Sinta menjadi mata dan telinga saya di lantai keuangan, potongan-potongan teka-teki mulai tersusun semakin jelas. Insiden berikutnya datang dari arah yang tidak saya duga. Suatu siang, seorang pemasok material lama, Pak Hendra, menelepon saya langsung ke nomor pribadi. Suaranya berat dan ragu. Bu Anindya, katanya. Maaf, saya lancang menelpon. Tapi saya merasa ibu harus tahu. Pak Reza meminta saya menaikkan harga material di atas kertas. Lalu selisihnya disetor tunai ke rekening pribadi. Saya sudah bekerja sama dengan perusahaan ini sejak zaman ayah ibu. Saya tidak tega ibu dibohongi. Saya menggenggam telepon erat-erat. Bukan hanya istri yang dikhianati. Bukan hanya uang perusahaan yang dicuri untuk perempuan lain. Reza juga mengorupsi rantai pasok perusahaan. Mempertaruhkan nama baik yang dibangun ayah saya selama puluhan tahun. Pak Hendra, kata saya pelan,
Terima kasih. Bapak baru saja menyelamatkan banyak hal. Saya minta satu hal. Tetap lakukan seperti yang Pak Reza minta. Tapi simpan setiap nota, setiap bukti transfer, setiap pesan. Saya akan menjaga Bapak. Pak Hendra terdiam, lalu menghela napas lega. Saya percaya pada Ibu. Saya selalu percaya pada Ibu. Catatan saya kini bertambah 1 lembar lagi. Korupsi rantai pasok, saksi, pemasok lama, bukti, nota, dan transfer. Insiden berikutnya membuat saya nyaris tidak bisa menahan diri. Suatu malam, saya mendengar Reza berbicara di telepon di ruang kerjanya di rumah. Pintunya tidak tertutup rapat, suaranya pelan, tapi cukup untuk saya dengar. Sabar, sayang, katanya pada seseorang di ujung sana. Sebentar lagi semuanya selesai. Begitu akta perusahaan baru jadi, aku ceraikan dia. Perempuan tua itu tidak akan dapat apa-apa. Dia cuma istri di rumah. Tidak mengerti bisnis. Saya berdiri di balik pintu. Jantung saya berdegup keras. Bukan karena sedih, tapi karena menahan tawa getir. Reza mengira saya tidak mengerti bisnis. Reza, yang setiap laporan keuangannya, saya periksa diam-diam. Reza, yang setiap kontraknya, saya susun. Reza, yang perusahaannya berdiri di atas warisan ayah saya. Saya kembali ke kamar dengan langkah ringan. Malam itu, saya menulis di buku catatan saya dengan tangan yang sangat tenang. Reza berniat menceraikan saya setelah akta gelap selesai. Maka, saya harus bergerak sebelum akta itu ditandatangani. Waktunya semakin dekat. Esoknya, saya mempercepat semua persiapan. Saya bertemu Pak Bagas di kantornya, jauh dari mata siapapun. Di atas meja, ia membentangkan seluruh strategi. Kuncinya ada di anggaran dasar yang dulu kamu susun. Nah, kata Pak Bagas, menunjuk satu pasal sebagai pemegang saham pengendali. Kamu berhak menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa hanya dengan pemberitahuan 5 hari. Reza tidak bisa menghalangi. Begitu rapat digelar dan suara mayoritas memberhentikan dia. Dia tidak punya kuasa apa-apa lagi. Bahkan untuk masuk ke ruangannya sendiri. Saya menatap pasal itu. Pasal yang dulu saya tulis dengan tangan saya sendiri bertahun-tahun lalu. Entah karena firasat apa. Berarti, kata saya hanya perlu memilih waktu yang tepat. Betul, jawab Pak Bagas. Dan satu hal lagi, begitu kamu bergerak, kamu tidak boleh ragu sedetik pun. Karena lelaki yang terpojok adalah lelaki yang berbahaya. Saya mengangguk. Saya tidak akan ragu. Pakistan, saya sudah cukup lama meragukan diri saya sendiri. Sekarang, giliran mereka yang akan meragukan segalanya. Beberapa hari menjelang rapat, Karina mulai mencium ada yang tidak beres. Mungkin ia melihat saya terlalu sering bertemu para komisaris. Mungkin ia mendengar bisik-bisik di lantai keuangan. Apapun itu, ia mulai gelisah. Dan kegelisahan membuat orang melakukan kesalahan. Karina memanggil Sinta ke ruangannya. Ia menawarkan uang, kenaikan jabatan, apapun. Asal Sinta mau memberitahunya apa yang sedang saya persiapkan. Sinta, dengan kecerdasan yang membuat saya bangga, berpura-pura tergoda. Ia merekam seluruh percakapan itu. Karina, dalam rekaman itu, mengakui sendiri soal apartemen, soal mobil, soal rencana mereka memindahkan aset. Ia bahkan menyebut dengan nada meremehkan, si tua itu tidak akan pernah tahu. Dia terlalu bodoh untuk mengerti bisnis. Sinta membawa rekaman itu ke ruangan saya sore harinya. Tangannya gemetar saat menyerahkan ponselnya. Saya mendengarkan rekaman itu sampai habis. Setiap kata penghinaan, setiap pengakuan. Saat rekaman berakhir, saya tidak marah. Saya justru tersenyum. Sinta, kata saya, kamu baru saja memberikan saya hadiah terindah. Karina mengira ia sedang memancing kamu. Padahal ia baru saja menandatangani kekalahannya sendiri. Dengan suaranya sendiri, Sinta menghela napas lega. Bu, saya takut sekali tadi. Tapi saya ingat kata-kata ibu. Saya tidak akan dipecat selama ibu di sini. Dan kamu benar, kata saya. Mulai sekarang, kamu bukan hanya stafku. Kamu adalah orang yang aku percaya dan kepercayaan di dunia ini.
Jauh lebih mahal daripada apapun yang bisa ditawarkan Karina. Malam itu, saya menambahkan rekaman itu ke dalam map bukti saya. Map yang kini sudah tebal. Catatan keuangan, akta gelap, kwitansi palsu, kesaksian pemasok, dan kini pengakuan langsung dari mulut Karina sendiri. Saya menutup map itu pelan. Semuanya sudah lengkap. Saya berjalan ke jendela, memandang lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. 5 tahun saya menahan diri. 5 tahun saya menjadi perempuan yang diam. Dan dalam keheningan itu, tanpa ada yang menyadari, saya telah menyusun sebuah pembalasan yang tidak menggunakan satu pun teriakan. Pembalasan terbaik bukanlah yang paling keras, tapi yang paling tenang, paling rapi, dan paling tidak bisa dibantah. Pembalasan yang ditulis bukan dengan air mata, melainkan dengan angka, dokumen, dan tanda tangan yang sah. Besok, lusa, saya akan menutup buku ini, dan saya akan membukanya kembali sebagai perempuan yang berbeda. Bukan istri yang dikasihani, tapi pemilik yang akhirnya berani menyebut dirinya pemilik. Sementara saya menyusun langkah demi langkah dalam diam. Karina justru semakin tinggi hati. Suatu hari, perusahaan menggelar acara tahunan, malam penghargaan untuk karyawan terbaik. Saya hadir, duduk di meja depan sebagai komisaris utama. Meski hampir tidak ada yang benar-benar memperlakukan saya sebagai pemimpin, Karina datang dengan gaun merah menyala, bergelayut di lengan Reza, seolah ia nyonya rumah. Para tamu berbisik, Reza, anehnya, tidak berusaha menjaga jarak. Ia justru tampak menikmati perhatian itu. Saat sesi sambutan, Reza naik ke panggung. Di tengah pidatonya, ia berkata, "Saya ingin berterima kasih pada orang-orang yang selalu ada di sisi saya, terutama seseorang yang sangat memahami visi perusahaan ini." Ia menatap Karina. Bukan saya, seluruh ruangan tahu siapa yang ia maksud. Beberapa tamu melirik ke arah saya dengan iba. Saya duduk diam, gelas anggur di tangan. Wajah saya setenang air danau. Saya tidak menunjukkan satupun reaksi. Karena saya tahu, mempermalukan diri dengan amarah di tempat umum hanya akan membuat saya terlihat lemah. Dan saya bukan perempuan yang lemah. Saya hanya perempuan yang sedang menunggu. Setelah acara, Karina sengaja menghampiri meja saya. Ia berdiri di hadapan saya dengan senyum kemenangan. "Bu Anindya," katanya. Suaranya manis, tapi penuh racun. "Acara yang indah, ya. Reza memang pemimpin yang luar biasa. Beruntung sekali perusahaan ini punya dia." "Ya," jawab saya tenang, mengangkat gelas saya. "Beruntung sekali. Semoga keberuntungan itu bertahan lama." Karina tersenyum puas, mengira ia menang. Ia tidak menyadari, di balik kalimat tenang saya, ada sebuah hitungan mundur yang sudah dimulai. Malam itu, saya pulang sendiri. Reza tidak pulang sama sekali. Saya duduk di ruang keluarga, menatap pantulan wajah saya di jendela kaca. Saya tidak menangis. Saya hanya membuka buku catatan saya dan menulis satu baris. Penghinaan di depan umum. Saksi, seluruh tamu undangan. Ini yang terakhir. Saya tidak akan menunggu lebih lama lagi. Esok paginya, saya menelpon Pak Bagas dan memberi satu instruksi. "Siapkan surat panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa. Kita gelar dalam 2 minggu. Saya sudah selesai menunggu." Di ujung telepon, Pak Bagas menjawab dengan suara mantap. "Akan saya urus, Bu Direktur." Bu Direktur. Saat itu, gelar itu belum resmi, tapi mendengarnya disebut. Saya tahu. Semuanya sudah dimulai. Tidak ada lagi jalan mundur, hanya jalan ke depan. Lurus menuju hari ketika kebenaran akhirnya akan duduk di kursi yang seharusnya. Pagi di hari jadi pernikahan kami yang kelima. Saya bangun lebih awal dari biasanya. Saya menyiapkan sarapan kesukaan Reza. Saya menyetrika jasnya, jas abu-abu yang baru. Lalu saya kenakan sendiri ke bahunya sambil tersenyum. "Hati-hati di jalan, ya," kata saya lembut. Sambil membenahi kerah jasnya, saya mencium pipinya. Bekas lipstik saya tertinggal samar di kerah jas itu. Sebuah detail kecil yang nanti akan menjadi bukti tak terbantahkan. "Malam ini kita rayakan, ya," kata saya.
Aku sudah pesan kue spesial. Reza tersenyum, sedikit canggung. Tentu, sayang. Tapi mungkin aku pulang agak malam. Ada jamuan bisnis penting. Tidak apa-apa, jawab saya. Aku tunggu. Saya tahu persis apa yang akan terjadi malam itu. Karena saya sudah membaca pesan-pesan di ponsel cadangan Reza. Ponsel yang ia kira tersembunyi rapi. Malam itu, Reza akan menemui Karina di hotel. Mereka merencanakan menandatangani akta perusahaan baru itu keesokan harinya. Mereka pikir itu malam kemenangan mereka. Sepanjang hari, saya bekerja. Saya menelepon Pak Bagas untuk terakhir kalinya. Semua dokumen sudah siap. Surat panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa sudah disiapkan, sah secara hukum. Ditandatangani oleh saya sebagai pemegang 60% saham. Saya menghubungi setiap anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Independen. Saya tunjukkan pada mereka bukti penggelapan dana. Saya tunjukkan rancangan akta gelap Reza. Saya tunjukkan kwitansi palsu yang dikumpulkan Sinta. Satu persatu, mereka berpihak pada saya. Bukan karena loyalitas pada saya pribadi, tapi karena mereka tahu membela Reza berarti ikut tenggelam dalam skandal penggelapan. Insiden ke-9 terjadi sore itu. Karina, dengan langkah penuh percaya diri, masuk ke ruangan saya tanpa mengetuk. Bu Anindya, katanya dengan senyum yang dibuat-buat. Saya rasa kita perlu bicara. Sebagai perempuan dewasa, saya mempersilakannya duduk. Silahkan, Mbak Karina. Bicara apa? Saya rasa ibu sudah tahu, katanya. Menyilangkan kaki. Hubungan saya dan Pak Reza. Saya datang baik-baik. Saya minta ibu melepaskan Reza. Beri dia kebahagiaan. Ibu sudah tua, Bu. Sudah saatnya mengalah. Saya menatapnya cukup lama. Lalu saya tertawa kecil. Bukan tawa marah, tawa kasihan. Mbak Karina, kata saya, tenang. Saya akan beri Anda satu nasihat gratis. Sebelum Anda merebut sesuatu, pastikan dulu siapa pemilik aslinya. Karena terkadang yang Anda kira sudah Anda menangkan, sebenarnya tidak pernah benar-benar milik orang yang Anda rebut. Karina mengernyit. Tidak mengerti. Ia berdiri dengan kesal dan keluar dari ruangan saya. Menganggap saya hanya istri tua yang berbicara teka-teki. Ia tidak tahu itu adalah peringatan terakhir yang akan ia terima dari saya. Insiden ke-10 adalah malam itu sendiri. Saya pulang ke rumah lebih awal. Saya mandi, berdandan, mengenakan gaun terbaik saya. Di atas meja makan, kue hari jadi sudah tertata. Desainnya sepasang angsa putih yang anggun. Pukul 9 malam, ponsel saya bergetar. Sebuah foto masuk. Dari Karina, foto Reza. Tertidur lelap di ranjang hotel. Tubuhnya berbalut jas abu-abu yang saya kenakan ke bahunya pagi tadi. Di kerahnya masih samar terlihat bekas lipstik saya. Di bawah foto itu, satu baris kalimat. Pak Reza terlalu lelah. Malam ini, beliau menginap di tempat saya. Karina mengirim foto itu untuk menghancurkan saya. Untuk membuat saya menangis. Memohon. Hancur. Saya menatap foto itu selama 3 detik. Lalu saya tersenyum. Dengan gerakan jari yang ringan, saya ambil tangkapan layar foto itu beserta seluruh riwayat percakapan. Saya buka grup internal perusahaan. Grup yang berisi hampir 1000 karyawan. Saya pilih 2 gambar tadi. Lalu saya ketik di kolom pesan. Selamat ya, Mbak Karina. Atas keberhasilan merebut suami orang. Akhirnya naik pangkat juga. Menjadi istri direktur. Sayangnya, direktur ini tidak punya 1 lembar saham pun di perusahaan. Saya tekan tombol kirim. Bila hijau memanjang sampai ke ujung kanan layar. Lalu saya matikan ponsel saya. Dunia kembali sunyi. Saya berjalan ke lemari pendingin, menuangkan segelas anggur, dan duduk di sofa menghadap jendela besar yang memandang lautan lampu kota Jakarta di kejauhan. Es batu berdenting pelan di dinding gelas. Saya mengangkat gelas itu ke arah pantulan wajah saya sendiri di kaca jendela. Selamat hari jadi, Anindya. Bisik saya pada diri sendiri. Lalu saya berjalan mendekati kue di atas meja. Angsa putih yang anggun itu mengangkat lehernya. Saya ulurkan jari dan menekan kepala angsa itu pelan. Angsa itu runtuh ke dalam krim lembut. Sayang sekali, kata saya pelan. Padahal cantik.
Malam itu, saya tidur lebih nyenyak daripada 5 tahun terakhir. Karena saya tahu badai yang akan datang esok pagi, bukan badai saya. Itu badai mereka. 2 hari kemudian, saya menyalakan kembali ponsel saya. Layarnya nyaris beku oleh ratusan notifikasi. Panggilan tak terjawab dari Reza. Pesan dari para komisaris. Berita dari karyawan. Foto dan percakapan itu sudah menyebar ke seluruh perusahaan, bahkan sampai ke kalangan klien dan rekan bisnis. Reza dipermalukan di hadapan 1.000 orang. Karina menjadi bahan gunjingan seluruh kantor. Tapi itu baru permulaan. Pagi itu, saya datang ke kantor mengenakan setelan hitam. Bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai komisaris utama yang memegang 60% saham perusahaan. Saya tidak naik ke lantai komisaris. Saya berjalan langsung menuju ruang direktur. Ruang Reza. Para karyawan yang saya lewati menunduk, terdiam. Mereka merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Saya membuka pintu ruang direktur tanpa mengetuk. Reza ada di sana. Wajahnya kuyu, matanya merah. Karina duduk di sofa, pucat. Jemarinya gemetar, begitu melihat saya. Reza langsung berdiri. "Anindya," katanya. Suaranya bergetar antara marah dan panik. "Apa yang kamu lakukan? Kamu hancurkan reputasiku di depan seluruh perusahaan." Saya menutup pintu di belakang saya. Lalu saya berjalan tenang ke kursi direktur, kursi Reza. Dan duduk di sana. "Reza," kata saya. Suara saya dingin dan rata. "Mulai pagi ini, saya yang akan menempati kursi ini. Kamu sudah gila." Reza menggebrak meja. "Perusahaan ini saya yang bangun dengan keringat dan darah saya. Kamu tidak bisa melakukan ini." Saya menatapnya lurus. Justru karena ini, perusahaan yang dibangun dengan keringat. Saya tidak bisa tinggal diam melihatnya runtuh. Karena kehidupan pribadi seorang lelaki yang tidak bermoral. Saya membuka map yang saya bawa. Saya keluarkan dokumen satu persatu dan letakkan di atas meja. "Ini," kata saya. "Akta pendirian perusahaan. Di sini tercatat 60% saham atas nama saya. Anda hanya memegang 20%. Sisanya milik komisaris independen yang 2 hari lalu sudah memberikan suara mereka pada saya." Wajah Reza berubah. Dari merah menjadi pucat. "Ini." Saya keluarkan dokumen kedua. Catatan keuangan selama 3 tahun terakhir. Apartemen di Kemang. Mobil atas nama Karina. Perhiasan 800 juta. Semuanya dibeli dengan dana perusahaan. Penggelapan. Reza. Itu namanya penggelapan. Karina mulai menangis di sofa. Reza terhuyung mundur. Dan ini, saya keluarkan dokumen ketiga. Rancangan akta gelapnya adalah rencana Anda memindahkan aset perusahaan ke perusahaan baru atas nama Anda dan Mbak Karina. Pengkhianatan terhadap pemegang saham. Saya punya salinannya. Saya punya kwitansi palsu yang Anda perintahkan dibuat. Saya punya saksi. Reza jatuh terduduk di kursi tamu. "Anindya, tolong. Kita bisa bicarakan ini." "Sudah terlambat untuk bicara," kata saya. Saya berdiri dari kursi direktur dan menatapnya dari atas. Kemarin pagi, Dewan Komisaris menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atas suara mayoritas. Anda diberhentikan dari jabatan direktur utama, terhitung sejak pagi ini. Saya menggeser sebuah dokumen ke arahnya. "Ini surat pemberhentian Anda." Dan ini, saya menoleh ke arah Karina. Surat pemutusan hubungan kerja untuk Mbak Karina, dengan catatan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang akan kami serahkan ke pihak berwajib. Karina menjerit. "Reza, lakukan sesuatu. Katanya kamu pemilik perusahaan ini." Reza menatap Karina dengan tatapan kosong. Untuk pertama kalinya, Karina melihat kebenaran. Lelaki yang ia rebut, lelaki yang ia kira raja, ternyata tidak pernah memiliki apapun. Semua kemewahan itu, semua kuasa itu, milik perempuan yang ia hina sebagai istri tua. "Mbak Karina," kata saya tenang. "Anda bertanya tempo hari, kenapa saya tidak mengalah? Sekarang Anda tahu jawabannya. Anda tidak pernah merebut apapun dari saya. Anda hanya merebut seorang lelaki yang tanpa saya. Bukan siapa-siapa." Saya berjalan ke pintu. Sebelum keluar, saya berhenti sejenak.
Departemen Sumber Daya Manusia akan mengurus sisa administrasi kalian. Saya beri waktu 1 jam untuk mengosongkan ruangan ini. Setelah itu, Satpam akan mengantar kalian keluar dengan hormat untuk sisa harga diri yang mungkin masih kalian punya. Saya membuka pintu. Di luar, seluruh karyawan berdiri diam, menyaksikan. Mereka melihat wajah saya yang sedingin es dan mendengar suara gebrakan meja dari dalam ruangan tadi. Mereka mengerti. Badai ini belum berakhir bagi Reza dan Karina. Tapi bagi saya, perang yang sesungguhnya baru saja saya menangkan. Saya berjalan menuju ruang rapat Dewan Direksi. Saya dorong pintunya. Dan saya berkata pada kepala bagian umum yang mengikuti saya. 1 jam lagi, gelar rapat direksi darurat. Panggil semua kepala divisi. Mulai hari ini, perusahaan ini punya nakhoda baru. Lalu saya menambahkan, dan tolong bawakan saya secangkir kopi hitam tanpa gula, tanpa susu. Kepala bagian umum itu mengangguk cepat dengan rasa hormat yang tulus di matanya. Segera, Bu Direktur. Bu Direktur, untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Gelar itu disematkan pada orang yang tepat. 1 jam kemudian, ruang rapat Dewan Direksi terbesar di perusahaan terisi penuh. 12 kepala divisi duduk mengelilingi meja panjang. Para komisaris independen hadir melalui layar besar di ujung ruangan. Semua mata tertuju pada satu kursi di ujung meja. Kursi pemimpin, kursi yang selama bertahun-tahun ditempati Reza. Saya berjalan masuk, meletakkan map dokumen di atas meja, dan duduk di kursi itu. Ruangan hening sempurna. Selamat pagi, kata saya. Untuk yang belum mengenal saya secara resmi, nama saya Anindya, komisaris utama. Dan sejak rapat umum pemegang saham luar biasa kemarin, direktur utama perusahaan ini. Beberapa kepala divisi saling pandang. Ada yang terkejut, ada yang justru mengangguk lega, seolah kebenaran yang lama mereka pendam akhirnya boleh terucap. Saya tahu, lanjut saya. Selama ini banyak dari kalian mengira saya hanya istri Pak Reza. Hanya nama di dokumen. Saya tidak menyalahkan kalian. Saya sendiri yang memilih berada di belakang layar. Tapi, mulai hari ini, layar itu saya buka. Saya membuka map dan mengedarkan dokumen. Perusahaan ini sedang sakit, bukan karena pasar, bukan karena proyek, tapi karena kebocoran dari dalam. Dana operasional digelapkan, harga pemasok dimanipulasi, aset hendak dipindahkan diam-diam ke perusahaan bayangan. Semua bukti ada di tangan kalian sekarang. Kepala Divisi Keuangan, seorang lelaki parubaya yang dulu selalu tunduk pada Reza, membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Bu, katanya pelan. Kalau saya tahu ini sejak dulu, saya tidak menyalahkan siapapun. Potong saya, tenang. Yang sudah lewat, biarlah lewat. Yang saya butuhkan sekarang bukan penyesalan, tapi kerja. Perusahaan ini harus pulih dan harus tumbuh. Proyek perumahan 200 miliar tetap berjalan. Tidak ada satupun keluarga pekerja yang akan kehilangan pekerjaannya karena dosa satu orang. Ruangan itu yang tadinya tegang perlahan berubah. Saya melihat sesuatu yang sudah lama hilang dari wajah para karyawan ini. Harapan. Salah seorang komisaris independen, seorang perempuan senior yang sudah lama saya hormati, berbicara melalui layar. Bu Anindya, terus terang, banyak dari kami sudah lama menunggu hari ini. Kami tahu siapa yang sebenarnya menjalankan perusahaan ini. Kami hanya menunggu Anda mengambil tempat yang memang milik Anda. Saya mengangguk perlahan, menahan haru yang tidak ingin saya tunjukkan. Terima kasih atas kepercayaannya, kata saya. Saya tidak akan mengecewakan kalian. Sekarang, mari kita bekerja. Rapat itu berlangsung 3 jam. Saya menata ulang seluruh struktur, menutup celah kebocoran, mengangkat orang-orang yang jujur ke posisi yang tepat. Saat rapat berakhir, untuk pertama kalinya, para kepala divisi keluar dari ruangan itu dengan punggung tegak dan langkah pasti. Di luar jendela, matahari Jakarta bersinar terang. Saya berdiri sendiri di ruang rapat yang sudah kosong, memandang lautan gedung di kejauhan. 12 tahun. 12 tahun saya menjadi bayangan dari karya saya sendiri. Hari ini, akhirnya, bayangan itu
melangkah ke dalam cahaya. Secangkir kopi hitam tanpa gula, tanpa susu menunggu saya di meja. Saya menyesapnya pelan. Rasanya pahit, tegas, jujur. Persis seperti kebenaran. Bulan-bulan berikutnya berlalu. Seperti aliran sungai yang akhirnya menemukan jalannya. Kasus penggelapan dana itu saya serahkan ke jalur hukum. Saya tidak menuntut balas dendam pribadi. Saya hanya menuntut keadilan sesuai angka, sesuai bukti, sesuai hukum. Pengadilan memutuskan Reza wajib mengembalikan seluruh dana yang ia gelapkan. Untuk membayar itu, ia harus menjual 20% sahamnya yang tersisa. Saya yang membeli saham itu dengan harga yang sah dan wajar. Kini, 100% perusahaan menjadi milik saya. Perusahaan yang dulu saya bangun diam-diam dari belakang layar, akhirnya berdiri penuh atas nama saya. Karina menghilang dari Jakarta. Kabar terakhir yang saya dengar, kasus pemalsuan dokumennya membuatnya sulit mendapat pekerjaan di perusahaan manapun. Lelaki yang ia rebut tidak lagi punya apa-apa untuk ia banggakan, dan ia sendirian. Menanggung akibat dari pilihan yang ia buat dengan begitu percaya diri. Ibu mertua saya datang ke rumah suatu sore, menangis. Memohon agar saya memaafkan Reza. Dia anakku satu-satunya, katanya. Tolong jangan hancurkan hidupnya. Saya menuangkan teh untuknya dan menjawab dengan tenang. Bu, saya tidak menghancurkan hidup siapapun. Saya hanya berhenti menyangga hidup yang bukan tanggung jawab saya. Selama 5 tahun, sayalah yang menjaga semuanya tetap berdiri. Sekarang, biarkan masing-masing berdiri di atas kakinya sendiri. Ibu mertua saya pergi tanpa kata. Saya tidak merasa bersalah. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa harus meminta maaf karena melindungi diri saya sendiri. Perusahaan di tangan saya tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Proyek perumahan 200 miliar itu selesai tepat waktu, menampung ratusan keluarga pekerja. Persis seperti mimpi yang dulu membuat saya jatuh cinta. Hanya saja, kali ini, mimpi itu benar-benar milik saya. Sinta, staf muda yang dulu berani datang pada saya, kini menjadi kepala divisi keuangan termuda di perusahaan. Pak Bagas tetap menjadi penasihat hukum saya, sekaligus sosok ayah yang menjaga saya dari kejauhan. Pada hari terakhir proses penjualan saham, saya bertemu Reza sekali lagi di ruang tamu perusahaan untuk serah terima dokumen. Ia menjadi sangat kurus, pipinya cekung, dan cahaya pemimpin yang dulu memancar dari matanya telah padam sepenuhnya. Perusahaan ini, katanya pelan, hampir berbisik, kupercayakan padamu. Akan saya bawa ke tempat yang lebih besar, jawab saya. Lebih besar dari yang pernah bisa kamu bayangkan. Ia terdiam sejenak. Lalu, ia menatap saya dengan suara yang rapuh. Anindya, apa kita? Setidaknya masih bisa berteman. Saya menatap wajahnya yang layu untuk waktu yang lama. Lalu, saya menggeleng perlahan, tapi tegas. Reza, saya harap kamu menemukan kedamaian dalam hidupmu ke depan. Itulah kalimat terakhir yang saya tinggalkan untuknya. Saya berjalan keluar dari ruangan itu dan tidak pernah menoleh kembali. Bagi hubungan seperti kami, akhir yang paling benar bukanlah saling membenci dan bukan pula berpura-pura berteman. Akhir yang paling jujur adalah menjadi dua orang asing yang dulu pernah saling mengenal paling dalam di dunia ini. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang memilih diam, yang menyangga seluruh rumah tangga di pundaknya, lalu dianggap lemah karena kesabarannya. Jangan pernah menukar harga dirimu dengan ketenangan palsu. Diam bukan berarti tidak tahu. Sabar bukan berarti tidak mampu melawan. Ada juga banyak suami seperti Reza yang lupa siapa yang berdiri di belakang kesuksesannya, lalu mengira semua itu hasil tangannya sendiri. Kebanggaan yang dibangun di atas pengorbanan orang lain, cepat atau lambat akan runtuh. Dan ada pula perempuan-perempuan seperti Karina yang mengira merebut berarti memenangkan, padahal mereka hanya mewarisi kekosongan orang lain. Yang terpenting dalam hidup bukanlah terus bertahan
dalam kepasrahan, tapi memiliki kekuatan untuk berkata cukup saat kita menyadari ada sesuatu yang salah, dan keberanian untuk mengambil kembali kemudi hidup ke tangan kita sendiri. Masa lalu memang tidak bisa kita ubah, tapi bagaimana kita menjalani masa depan selalu bisa kita pilih sendiri. Kalau cerita ini menyentuh hati Anda, ceritakan kisah Anda sendiri di kolom komentar. Bagikan pada mereka yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.